Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan kami dari Darul Quran yang bangga nih Mas Tete. Bangga betul Pak Kiai. Gabung, ikut membantu, ikut mensupport dunia zakat khususnya di Indonesia. Karena buat kami sendiri sedekah dan zakat adalah perjuangan. Dan kami-kami yang insya Allah belum pada lewat 40 ini, kecuali Kiai Kosasi, udah duluan dia. Udah ancang-ancang akan menyerahkan PPPA ini betul-betul kepada yang muda-muda. Lalu Ustadz Jamil, Ustadz Sani, Ustadz Tarmizi masuk ke pesantren penuh. Mereka udah saling ganti berganti, pimpinan-pimpinan sekarang pada ngapal Quran Kiai. Kemarin ada berapa pimpinan? Ada 3 ya. Ustadz Iman, Ustadz Jaya. Ustadz Jaya berdiri Ustadz Jaya. Nah ini Ustadz Jaya S1, S2-nya di Islamabad. Beliau temannya Dr. Irfan ini di Islamabad. Kemarin kita paksa dia masuk camp Hifzul Quran. Kayaknya boleh dites terbuka nih. Hah? Ustadz Iman belakang, coba berdiri Ustadz Iman. Nah ini pimpinan Putri Cikarang, sekarang di Jambi. Oke. Ustadz Saleh mana Ustadz Saleh? Ada? Oke Ustadz Saleh. Wah kayaknya 3 boleh diuji. Ustadz Saleh di pusat sama Ustadz Jaya. Dan jadi rencananya Kiai Didin, kami yang berlima, saya, Ustadz Sani, Kiai Kosasi, Ustadz Tarmizi, Ustadz Ahmad Jamil, dalam waktu yang tidak berapa lama akan menyerahkan PPPH ini kepada yang muda-muda. Lalu kita konsentrasi ke pesantren untuk kemudian membangun seratusan ribu rumah tahfiz di seluruh tanah air. Jadi kita bagi-bagi tugas, mudah-mudahan pada saat amanah itu bisa seperti amanahnya Kiai juga harus ada kaderisasi. Sekarang saja sebenarnya relatif saya sudah nggak ditanya di PPPA. Jadi nggak ditanya lagi di PPPA. Mau bikin apa nggak nanya, mau ngapain nggak nanya. Karena itu dari sayanya udah begitu. Jangan banyak nanya. Bila di pesantren lain mau ganti chat nanya sama kiainya, mau ganti pintu nanya sama kiainya, khususnya di Darul Quran nggak apa-apa. Lo mau chat, lo chat aja nggak apa-apa. Yang penting gue bisa ganti gitu aja. Kalau saya nggak suka ya saya ganti gitu aja. Boleh aja terserah. Nggak usah nanya, nggak apa-apa. Yang penting gue boleh juga ganti nanti. Alhamdulillah. Dan saya pun adalah tanaman dari Mas Mukhlis yang membimbing saya sejak buku pertama relatif dulu. Mas Mukhlis biar berdiri biar yang lain pada kenal. Beliau ini abang saya, saudara saya, sahabat saya, guru saya juga, termasuk yang menjadi saksi pernikahan saya dengan Maimunah. Jauh sebelum teman-teman hadir di sekitar saya. Terima kasih juga buat saling sapa. Intinya kita senang lah ada di lingkaran kebaikan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa orang yang berada di mata rantai kebaikan dimanapun, meskipun itu titik yang terkecil, terendah, misalkan yang bagian yang masang tenda nggak kelihatan, bagian yang kemudian menghidangkan makanan nggak kelihatan, nggak kesebut. Mereka-mereka yang menyapu nggak kesebut. Di saling sapa ada payan di sini yang kelihatan, tapi di belakang yang nggak kelihatan, nggak kesebut, nggak kelihatan. Maka yakullahu nasibum minha. Mereka semua dapat kemudian kebaikannya. Saya sering membayangkan itu ya, ada orang yang relatif ibadahnya biasa saja, bukan penghafal Quran, bukan ahlul masjid, bukan kemudian orang yang gemar juga berpuasa. Tapi begitu di yaumul hisab, dia bingung melihat begitu banyak catatan-catatan amal yang dia nggak kenal amal itu. Benar-benar nggak kenal amal itu. Ini amal siapa? Kok saya dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Ternyata diberitahu
Dia menyisihkan misalkan 100.000 rupiah dari penghasilannya untuk para penghafal Quran. 100.000 itu bergabung dengan orang-orang banyak, menghasilkan penghafal Quran yang setiap saat sholat berjamaah maka jadi pahala dia. Setiap huruf menjadi pahala dia. Banyak sekali. Bahkan di dalam Islam asal redo aja dengan keberadaan pesantren. Redo, bantu enggak, dukung enggak, ngucap mulut juga enggak, cuman redo aja. Redo, senang gitu bertetangga sama pesantren. Masya Allah, itu menurut guru-guru saya, sekedar redo dia itu menyelamatkan dia. Sekedar redo aja, apalagi kalau sampai pesantren kotor, ikut bersihin. Pesantren lagi mager, ikut kemudian mager. Oh pesantren lagi ngecor, ikut ngecor. Sekedar ridho. Ridho banyak tamu, ridho mobil parkir depan rumah dia, ridho ada keramaian, ridho suara masjid itu kemana-mana dari jam 3. Ridho doang dapat pahalanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Saya pengen jadi orang yang ridho. Jadi ketika kami rapat Kiai, tanpa kesusahan kita langsung sepakat, udah kita langsung jadi UPZ Basnas. Kita tepuk tangan buat Basnas. Siapa yang tidak bangga ya? Kita kan balita sebenarnya ini. Udah anak-anak ya. Udah berapa tahun? Udah anak-anak bukan balita lagi. Kita 8 tahun sekarang kita gabung dan diterima. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Mudah-mudahan zakatnya orang-orang yang berzakat, maka teman-teman semualah yang ikut dapat menikmati zakatnya mereka semua. Sedekah sebagai amalan sunnah saja sudah luar biasa, apalagi zakat. Hadirin yang rahmati Allah, juga pemirsa Tahfiz TV dimanapun berada. Hari ini saya menyempurnakan syariat secara warga negara dan orang muslim yang baik insya Allah. Per hari ini kita juga menuntaskan urusan pajak kita. Jadi saya bayar pajak ya. Alhamdulillah kemarin ditanya sama teman-teman, mau yang 700, mau yang 900, apa mau yang 1,3 miliar. Saya bilang ada nggak yang 2 miliar? Karena asumsi saya, persepsi saya, insya Allah lah membayar zakat, bayar pajak, sedekah, semua insya Allah buat orang banyak. Kenapa tidak? Ketika saya putuskan, urus pajak yang benar, daripada nanti jadi masalah kemudian hari. Dan kita tuntasin betul. Hotel City kita tuntasin. Grup warung Steak and Shake kemarin bayar pajak sekitar mungkin 20 miliaran. Jadi grup warung Steak and Shake. Nah, saya udah bilang untuk koordinasi sama PPPA agar ada pemotongan pajak dengan zakat. Dan saya bilang sama warung steak, udah mumpung saya juga orang Basnas, saya bilang bayar aja di sana, kan warung steak punya anak yatim binaan. Gak apa-apa nanti kita dedicated pajaknya itu untuk kemudian anak-anak yatim binaannya warung Steak and Shake. Ternyata sambutannya positif. Dan saya kira kita bisa bantu tuh pemerintah. Jadi selama ini pemerintah juga salah pendekatan ke pajak itu. Mereka nganggapnya target. Akhirnya orang pada takut. Bayangin ya Pak, ketika saya sebagai komisaris dari PT Warung Steak and Shake, saya juga sebagai pemegang saham. Kemudian saya bilang, kenapa kita harus tidak ridho bayar pajak? Wong jadi sekolahan, jadi jalanan, jadi lampu, jadi yang lain-lain. Saatnya kita bersedekah kepada negara, no problem. Kita bakal digali 700 kali lipat insya Allah. Akhirnya pada enteng itu orang-orang teman-teman pemegang saham yang khususnya Mas Anik, Mbak Anik dan Mas Jody, enteng sekali. Ya sudah tinggal nego saja sanksinya bagaimana. Karena sanksinya 9 miliar. Ya memang sempat tidak sopan ya, orang pajak langsung masuk ke kantor, langsung ngambil laporan keuangan. Menurut saya sih lihat-lihat lah, kalau emang orang kayak gini kan bisa diajak ngomong kan gitu. Ada orang yang memang tidak tahu, ada orang yang memang sengaja ngemplang, kan beda gitu. Beda. Nah akhirnya saya ceramah di kantor pajak dan saya bilang asal pendekatannya benar, insya Allah ikhlas lah orang. Nah zakat selama ini pendekatannya udah benar gitu. Saya yakin sekali, bahkan kemarin kita sempat wacana ya. Saya bilang yuk kita bantuin Basnas. 1 tahun aja orang-orang pada di Basnas zakatnya. 1 tahun aja. 1 tahun aja coba. Buktiin dulu gitu. Nanti perolehannya berapa, jadinya apa. Silakan habis itu terserah deh mau kemana gitu. Coba setahun nih, saya yakin nih kalau setahun bisa. Subhanallah, saya kira tidak mungkin susah kita kalau mau beli apa insya Allah. Apalagi konsep ekonomi berjamaah.
Ustadz Sani tolong dicatat tanggal 20 malam Kiai Didin akan mengumpulkan orang-orang besar di negeri ini dan para ekonom-ekonom untuk berbicara tentang crowdfunding ya. Mas Muklis sudah menyetujui juga tanggal 20 malam pada nginep di Hotel City. Pada nginep di Hotel City 130 keluarga. Kemarin saya memperhatikan Pak Jokowi susah payah dengan pemerintah terbang ke Jepang untuk minjem duit 15 triliun untuk MRT. Padahal dengan berjamaah nggak susah. Tinggal ngomong saja sama pengguna MRT. Pengguna MRT kira-kira 5 juta misalkan 1 tahun penumpangnya. Maka 15 triliun bagi 5 juta aja. Maka ketemunya angka cuma 3 juta Pak Dodi. 3 juta rupiah per penumpang kalau mereka bayar di depan, mereka jadi owner. Pembangunan MRT itu pasti tidak 1 hari. 5 tahun lah atau 3 tahun. Maka cuma Rp83.000 per bulan. Hal yang sama dulu Indosat, zaman dulu banget. Beberapa belas tahun yang lalu. Indosat dijual. Karena menganggap 40 juta pelanggan saat itu tidak punya duit. 40 juta pelanggan gak bisa diajak ngomong. 40 juta pelanggan susah diajak bicara. Maka nyari duitnya ke orang lain. Padahal butuhnya 13 triliun. 13 triliun, katakan 10 triliun biar gampang ngitungnya. Ketika dibagi 40 juta pelanggan, sebenarnya cuma 250.000 per pelanggan. Apa sulit minta 250.000? Secara saya adalah salah satu dari 40 juta pelanggan sampai hari ini. Sampai hari ini. Bila sekarang Pak Jokowi ketika kemudian debat presiden sebelum beliau terpilih, mengatakan bahwa jangan bicara Indosat dulu karena Indosat sudah 200 triliun sekarang. Ini kan 200 triliun ngaco. Berapa kali dari book value. Aturan normal naik di IPO paling 3 kali book value. Muamalat aja ketika diminta sama Sandiaga Uno, dimintanya 7 kali book value, mundur dia. Indosat udah gak kira-kira. Kalau jadi 200 triliun berapa kali book value itu. Tapi itu bukan kesalahan. Saya bilang, andai Pak Jokowi dulu bilang, ya sudah Indosat kita beli, mau 200 triliun gak apa-apa. Orang dibaginya rame-rame kok. Tetap gampang, tetap murah. Pada saat itu 250.000 bila Indosat akan membangun kemudian propertinya, operasionalnya, bangun infrastrukturnya, kira-kira butuh perjalanan 3 tahun, maka sebenarnya per bulan patungannya cuma 6.700 perak. Artinya 6.700 perak itu gak keluar apa-apa. Dari server pusat Indosat tinggal kirim aja berita SMS, short message gitu kepada pelanggannya. Woi mau gak jadi pemegang saham Indosat? Anda cuma cukup setiap bulan tahan pulsa Anda 7.000 perak. Selama 3 tahun maka congratulations you are the owner. Anda menjadi pemegang sahamnya. Anda menjadi pemiliknya Indosat. Tapi itu tidak terjadi karena belum dikenal. Ekonomi berjamaah belum dikenal. Patungan usaha belum dikenal. Saya bersyukur karena Allah akhirnya patungan usaha menyedot perhatian seantero negeri. Saatnya memang negeri ini buka mata. Kalau kemudian berjamaah bisa. Nyatanya Pak Kiai, nyatanya. Sebenarnya ini cukup menyakitkan. Andai masyarakat berasa. Dan saya yakin masyarakat berasa. Kenyataannya crowdfunding, Mas Muklis tolong dicatat, sudah dilakukan. Tapi statuta duit masyarakat tidak jadi ownership. Tidak jadi saham. Tapi jadi apa? Deposit. Tanya para pemakai KRL Jabodetabek, apakah mereka bayar di muka? Bayar di muka. Pakai kartu kok. Mereka ngisi dulu kartunya baru pakai kemudian tiket itu. Untuk 3 bulan kah? 6 bulan kah? 1 tahun kah? Tanya mereka-mereka ibu-ibu yang pada pakai token listrik, bayar di muka kah? Bayar di muka, membeli pulsa kok. Tanya mereka-mereka pengguna e-tol. E-tol, nanti ada D-tol, Darul Quran tol. Insya Allah. Atau Basnas tol aja. Bas tol jadi. Itu e-tol, bayar duluan di muka. Tapi mereka jadi owner tidak? Tidak. Sebenarnya sudah sama, perlakuannya yang beda. Sudah sama, treatingnya yang beda, treatmentnya beda. Sama nggak? Sama, gimana? Bayar di muka kok. Mereka-mereka yang beli tiket pesawat di muka bayarnya. Kadang-kadang 3 bulan yang akan datang supaya mereka murah. Sebenarnya dengan taktik yang sama, enggak, udah dikenal, bayar di mukanya udah dikenal. Sudah dikenal. Pokoknya ada apa? Patungan. Udah lu aja patungan, itu aja.
Bener lah kata Kiai Didin. Dan kita akan wujudkan. Jadi nggak perlu juga kita jadi presiden. Kita akan wujudkan. Mudah-mudahan dalam 5 tahun kapitalisasi zakat memang gede. Dan kita bisa melakukan sesuatu gitu. Kita bisa melakukan sesuatu dan memang kita perlu bukti. Alhamdulillah bukti kecil sudah ada dengan izin Allah. Hotel City sudah berdiri. 130 kamar sudah ready ditempati dan alhamdulillah hari-hari sudah melayani jemaah-jemaah umroh Kiai. Kemarin melayani juga kontingen-kontingen dari seluruh tanah air. 1 tower lagi bulan Agustus selesai. Tinggal orang-orang pintar seperti Mas Mukhlis dan kawan-kawan. Mas Teten juga bisa nulis itu. Untuk bisa suaranya bukan lagi dari Yusuf Mansur. Tapi dari orang-orang memang di faknya, di urusannya. Insya Allah lah kembali pada kehormatan bagi Darul Quran. Bahwa Darul Quran diterima menjadi bagian dari Basnas. Mudah-mudahan ada prestasi yang kita bisa bukuin. Teman-teman bekerjalah yang ikhlas dengan semangat yang tinggi. Semakin banyak yang kita bisa lakukan untuk Basnas, untuk Indonesia, untuk agama, untuk bangsa. Siapa tahu netes nanti ke anak cucu kita. Kita ngurusin anak orang lain, masa iya sih anak keturunan kita jadi susah? Nggak mungkin. Kita urusin keluarga orang lain, masa sih keluarga kita nggak diurusin Allah. Kita urusin ekonominya orang lain, masa sih ekonomi kita nggak diurusin sama Allah. Insya Allah semua pasti akan bisa. Mudah-mudahan dengan izin dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ba'du, saya Ustaz Jamil, Ustaz Sani, Ustaz Tarmizi, Kiai Kosasi dan kita-kita yang ada di dalam Quran, hendaknya jangan sombong karena kita ini cuman kewangian doang. Cuman dapat wanginya doang. Orang-orang yang di belakang kita lah, notabene yakni para donatur dan muzaki yang sesungguhnya mereka itu yang membuat kita jadi seperti prestasi. Padahal prestasi itulah prestasi mereka. Mudah-mudahanlah kita senantiasa dijauhkan Allah dari harta haram. Kita dijauhkan Allah dari rezeki haram. Saya berdoa kepada Allah agar tidak ada satupun insan di dalam Quran ke depan yang kemudian tidak menjadi donatur untuk lembaga ini sendiri. Mudah-mudahan kita sama dengan mereka semua, bedanya mereka donatur pasif, kita donatur aktif yang memang kita juga bekerja dengan duit yang kita sedekahkan lewat PPPA, lewat Basnas atau lewat lembaga-lembaga lain. Ala kulihal Dike selesaikan 30 juz, nanti bertiga pergi ke Tanah Suci insya Allah. Ya, jadi Dike, Ibu, Bapak pergi ke Tanah Suci insya Allah. Ya, selesaikan 30 juznya, nanti dites, tidak boleh salah lebih dari 10 kali, maka tiket 3 umroh insya Allah Dika bisa peroleh insya Allah mudah-mudahan. Ya Ibu Bapak yang tahu, tapi ada bayarannya, Dika harus bayar. Apa bayarannya? Dika harus nulis buku. Ya, Dika harus nulis buku yang menceritakan tentang perjalanan seorang Dika menghafal Al-Quran. Biar bapak-bapak yang di belakang tuh, ibu-ibu yang di samping nih, biar pada malu. Ya, kakinya bisa jalan, tangannya bisa gerak, bisa kemana-mana, tapi buat Quran nggak gerak. Nah, Dika bikin buku. Nanti dari buku itu ada royalti, bayar dikit-dikit, ya umroh, biaya umrohnya itu buat umroh orang-orang seperti Dika juga. Insya Allah. Siap ya? Siap. Sedikit Ustaz. Waktu SMA dia pernah juga buat buku perjalanan dia juga sendiri gitu sampai SMA aja gitu tentang kehidupan dia dan mendapat juara 2 dalam ulang tahun Hari Ibu, dalam Hari Ibu. Wah, hebat Dika nih. Kiai, di Darul Quran tradisi nulis saya betul-betul galakin betul, dan baru tahun ini kita ngasih keputusan, masih lisan sih, belum ditandatangani Ustaz Jamil, bahwa anak-anak nggak boleh lulus kecuali dia bikin buku. Insya Allah mudah-mudahan bisa segera ditandatangani. Jadi tidak ada anak-anak Darul Quran yang kemudian lulus kecuali dia ada karya tulisnya berupa, dan kita udah bilang jangan novel, jangan cerpen, tapi tadabbur. Jadi boleh pilih ayat apa saja, tadabbur Quran. Dia harus nulis minimal 50 halaman jadi buku saku minimal. Dia harus sebagai syarat kelulusan. Demikian, mudah-mudahan barokah buat kita semua. Kita langsung saja baca doa dari Kiai Ahmad Kosasi. Mudah-mudahan Allah berikan ridho buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.